Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu proses dan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menanam tanaman bawang merah di musim kemarau dan menanam tanaman bawang merah di mana lahan tersebut adalah bekas dari tanaman bawang merah. Jadi penanaman tanaman bawang merah ini adalah yang kedua kalinya, di mana sebelumnya adalah sudah dipanen untuk tanaman bawang merahnya. Dan apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menanam tanaman bawang merah? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat pecinta tani Nusantara, bisa dilihat yang ada di belakang saya ini adalah sedang dilakukan pengolahan lahan. Pada lahan ini yang nantinya akan ditanami bawang merah. Pengolahan lahan ini namanya kalau di Ciplem, Kecamatan Bulakaba, Kabupaten Brebes, namanya gepluk. Jadi lahan-lahan yang ada di sini adalah dulunya bekas dari tanaman bawang merah. Setelah bawang merah dipanen kurang lebih sekitar 1 mingguan, baru dilakukan pengolahan lahan seperti ini. Ini sedang dilakukan pengolahan lahan, yaitu bedengan-bedengannya dicangkul, dikeburkan tanahnya, kemudian tanahnya dibalik dengan menggunakan cangkul, dan ini namanya pengolahan lahan yang nantinya lahan ini akan ditanami bawang merah kembali. Kemudian perlu sahabat pecinta tani Nusantara ketahui bahwa tenaga kerja untuk upahnya itu sendiri adalah dibayar Rp70.000, yaitu tidak dengan makan jadi lakis atau tidak diberi makan namanya lakis, kemudian hanya diberi jajan saja atau snack. Karena kali ini untuk tenaga kerja di musim kemarau atau musim yang belum musim penghujan ya, ini harganya Rp70.000 ini dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12 siang. Upahnya sebesar Rp70.000. Dan sekarang ini sedang dilakukan pengolahan lahan, di mana lahan ini adalah bekas dari tanaman bawang. Bisa dilihat bedengan-bedengannya ini. Yang ini yang belum diolah atau dicangkul. Kemudian yang di belakang ini sedang dilakukan proses pencangkulan, yaitu dicangkul, tanahnya dibalik, dikemburkan, dan ini adalah tahapan yang pertama. Jadi ada beberapa tahap untuk pengolahan tanaman bawang merah ini, di mana lahannya ini bekas dari tanaman bawang sehingga sudah berbentuk bedengan dan parit atau selokan.
Sahabat pecinta tani Nusantara, jadi sebelum dilakukan pengodolan maka lahan bedengan disiram terlebih dahulu, tujuannya untuk mempermudah proses pencangkulan. Jadi tanahnya nanti remuk dan gembur dan mudah untuk dilakukan pengodolan. Dan sekarang ini sedang disiram oleh Bapak Wadi. Sahabat pecinta tani Nusantara, untuk ember untuk menyiram seperti ini. Jadi bagian ujung ini ada lubang-lubang banyak. Tujuannya ketika dilakukan penyiraman nanti menyebar dan bisa menjangkau ke seluruh bagian tanah yang disiram atau tujuan penyiraman itu sendiri. Dan ini adalah ember yang dilakukan untuk melakukan penyiraman. Jadi sebelum dilakukan proses pengodolan atau pengemburan tanah pada tanaman bawang merah ini, maka untuk bedengan disiram terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar mudah untuk dicangkul atau agar mudah untuk dilakukan pengodolan. Jadi proses ini memang membutuhkan beberapa tahapan dalam melakukan pengolahan lahan untuk menanam tanaman bawang merah ini. Sahabat pecinta tani Nusantara, sekarang ini sedang dilakukan dodol. Jadi bisa dilihat yang ada di samping dan belakang saya ini sedang dilakukan dodol, di mana dodol ini adalah mengemburkan lahan atau tanah bedengan yang nantinya akan ditanami tanaman bawang merah. Jadi ada beberapa tahapan yang nantinya dilakukan untuk menanam tanaman bawang merah, yang tadi yaitu minggul itu nyangkul di pinggiran atau tepi bedengan, dinaikkan tanahnya ke atas bedengan, tujuannya untuk mempertebal. Kemudian sekarang ini dodol ini tujuannya untuk meremukkan atau menghancurkan tanah bedengan yang sebelumnya adalah besar-besar atau kasar-kasar, diremukkan seperti ini, lebih kecil-kecil, lebih remuk. Ini namanya dodol. Dan ada lagi setelah dodol yaitu nyocrok, dan ini sedang dilakukan dodol terlebih dahulu. Jadi setelah dodol nanti nyocrok. Sahabat pecinta tani Nusantara, sambil melakukan pendodolan lahan yang keras, tanah yang keras, tanah yang padat juga sebelumnya ini disiram terlebih dahulu, sehingga sebelum dilakukan pendodolan maka tanahnya remuk dan mudah untuk dilakukan pendodolan atau penghancuran lahan bedengan ini. Dan satunya nyiram dan satunya lagi proses pendodolan. Dan ini dilakukan di lahan tanaman bekas tanaman bawang merah, maksudnya dilakukan lahan dari bekas tanaman bawang merah. Sahabat pecinta tani Nusantara, bisa lihat tanahnya sekarang sudah gembur, sudah remuk dan sudah kecil-kecil, yang sebelumnya sebelum dilakukan pendodolan atau dodol ini tanahnya besar-besar seperti ini. Kemudian sekarang didodol atau diremukkan agar tanahnya gembur, remuk dan kecil-kecil atau tanahnya hancur. Ini baru tahap pendodolan. Sebelumnya tahapan minggul, sekarang dodol, kemudian nanti ada tahapan selanjutnya yaitu tahapan nyocrok, yaitu lahan-lahan ini nantinya dicocrok. Jadi ada beberapa tahapan sahabat pecinta tani Nusantara untuk membuat tanaman bawang merah agar subur, agar terbebas dari hama, dan tentunya bisa panen melimpah. Dan ini tanahnya diremukkan atau dibuat kecil-kecil, yang sebelumnya besar-besar ini dibalik, diremukkan
dihancurkan kecil-kecil seperti ini. Ini adalah dodol. Jadi mungkin beberapa petani berbeda cara dan langkah, tapi langkah dan cara ini adalah yang dilakukan oleh petani yang ada di Desa Ciklem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pecinta tani Nusantara, jadi sebelum lahan dilakukan penyocrokan atau dicocrok, maka disiram terlebih dahulu seperti yang dilihat di belakang sedang disiram. Tujuannya adalah untuk mempermudah ketika dilakukan penyocrokan atau menghaluskan lahan atau menghaluskan tanah, membalikan tanah, sehingga ketika dicangkul, tanah ini lebih mudah untuk dicangkul karena sudah disiram terlebih dahulu atau tanahnya basah. Itu kapan diwawancarai terutama si ngopen ini orang penting Sahabat pecinta tani Nusantara, tanah merupakan tempat tumbuhnya suatu tanaman, termasuk pada tanaman bawang merah yang rencananya akan ditanam pada lahan kali ini. Pengolahan yang baik perlu persiapan khusus, karena dalam budidaya tanaman bawang merah sangat intensif, terutama perlakuan pupuk insektisida. Sementara bagi para petani, untuk pupuk organik di sini diabaikan, yang mana dapat juga bisa mengurangi kesuburan tanah. Meskipun saat ini banyak petani bawang merah, namun proses budidayanya masih ada berbagai perbedaan macam seperti yang dilakukan di Kabupaten Brebes ini, yaitu tahap pengolahan tanaman bawang merah yang terakhir, yaitu nyocrok ya, nyocrok. Untuk nyocrok ini adalah tahapan yang terakhir, di mana besok paginya akan ditanami bawang merah. Tujuan untuk nyocrok ini adalah untuk meremukan lahan atau tanah yang dulunya atau sebelumnya itu kepingan-kepingan besar, kemudian dihancurkan, diremukkan menjadi kepingan-kepingan kecil-kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses penanaman tanaman bawang merah, sehingga nantinya ketika ditanami bawang merah ini lebih mudah untuk ditancapkan atau ditanam. Perlu sahabat pecinta tani Nusantara ketahui bahwa bawang merah sebagai kelompok tanaman yang dipanen pada bagian umbi memang memerlukan media tanah yang gembur agar pertumbuhan dan pembentukan umbi lebih maksimal. Bawang merah termasuk tanaman yang rentan terhadap genangan air, maka drainase harus lebih baik. Pengolahan tanah dilakukan sekaligus untuk membentukkan pola drainase agar penggerakan air mudah dikendalikan. Jadi selain tujuan tadi untuk meremukan lahan atau kepingan tanah agar lebih kecil, maka tujuan juga untuk drainase air ketika ditanam kemudian bawang merah tumbuh, maka ketika disiram
genangan air tidak mengenang pada bedengan tersebut, sehingga bawang merah akan subur. Pecinta tani Nusantara ketahui, perlu diingat juga bahwa proses nyocrok ini tujuannya adalah untuk membalikan tanah, mengemburkan tanah, merupakan tanah agar lebih kecil, kepingan-kepingannya lebih halus, lebih gembur. Dan juga ada proses pembalikan tanah seperti ini, tanahnya dibalik, tanahnya dibolak-balik, diremukan, dihancurkan, dihaluskan. Tujuannya adalah untuk memecah kapiler tanah dan untuk memperbaiki aerasi udara. Pencangkulan yang dilakukan seperti ini akan mengubah struktur tanah yang tadinya padat atau keras akan menjadi gembur atau remah, sehingga akar tanaman dapat dengan mudah menembus tanah untuk mengambil zat makanan. Tapi sebelum dilakukan penggemburan, untuk lebih baiknya disiram terlebih dahulu atau dibasahi tanahnya agar mudah untuk digemburkan. Seperti yang dilakukan, ada tenaga kerja yang sedang menyiramnya, itu bisa dilihat. Nah, itu adalah untuk menggemburkan tanah, untuk menyiram tanah agar basah. Kemudian tanah yang sudah dibalik, tanah yang sudah digemburkan, itu dibiarkan selama beberapa hari. Tujuannya untuk agar tanah terkena sinar matahari. Ada beberapa tahapan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu tanah setelah tanaman bawang merah panen, karena bedengan-bedengan ini yang nantinya akan ditanami bawang merah, ada beberapa tahapan pecinta tani Nusantara. Setelah bawang merah panen, yaitu dikepluk, yaitu bedengan yang habis dipanen bawang merah dibalik tanahnya. Kemudian setelah dikepluk, minggul yaitu bedengan sebelah tepinya atau pinggirnya itu dipangkas, dirapikan. kemudian tanahnya ditaruh di atas bedengan, tujuannya untuk mempertebal bedengan. Kemudian setelah diminggul, dikuras dari selokan atau paritnya, itu dinaikkan ke atas. Tujuannya sama, yaitu agar bedengan tebal, tinggi. Kemudian dodol yaitu membalikan lahan atau tanah agar lebih gembur lagi, lebih halus lagi, lebih remuk lagi. Dan yang sekarang ini adalah yang terakhir, tahapan terakhir, yaitu meremukan atau menghaluskan atau disebut dengan sebutan nyocrok kalau di desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan ada beberapa tahapan yang sudah dilalui, dan ini adalah tahapan yang terakhir karena besok pagi mau ditanami bawang merah. Kemudian setelah setelah tanah ini dibalik atau sudah memenuhi beberapa tahapan, ini ada beberapa tujuan. Setelah itu nanti ada beberapa tahapan nantinya. Besok pagi tanaman bawang merah akan ditanam, sehingga nanti untuk mempermudah proses penanaman, dan setelah itu tanaman bawang merahnya subur. Jadi tujuannya untuk pengemburan tanah itu yaitu meremahkan tanah supaya akar berkembang maksimal. Semakin gembur tanah akan mendukung pertumbuhan awal tanaman atau perkembangan pertumbuhan bawang merah lebih cepat, lebih maksimal. Sehingga dengan penggemburan ini struktur tanah menjadi remah dan permukaan tanah menjadi rata. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu sahabat pecinta tani Nusantara ketahui, bahwa
proses ini memang dilakukan untuk menggemburkan tanah, untuk meremuk tanah, untuk menghaluskan tanah, sehingga ketika tanaman bawang merah ditanam ini lebih mudah, akarnya cepat menembus, kemudian kesuburan tanah juga bisa lebih maksimal. Ya, jadi kelutuk. Jadi untuk mempermudah, pecinta tani Nusantara memang harus disiram terlebih dahulu, karena tanahnya ini tanah lempung. Tanah ini tanah di Kabupaten Brebes, tanah lempung, tanah sawah yang harus perlu pengolahan ekstra. Jadi untuk mempermudahnya harus dibasahi, sehingga ketika dicangkul ini mudah dan cepat remuk. Sebelumnya memang kepingan-kepingannya besar-besar, dan sekarang ini dihaluskan atau agar kepingannya kecil-kecil agar remuk, karena besok pagi akan ditanami bawang merah. Berbeda dengan proses sebelumnya, kalau nyocrok ini dilakukan, tenaga kerjanya turun ke selokan seperti ini. Tetapi kalau sebelumnya seperti mingul, kemudian dodol, kemudian menguras, ini berbeda. Kalau nguras, tenaga kerja turun ke selokan kemudian menaikkan lumpur. Kalau ini nyocrok ini, tenaga kerja turun ke bagian parit atau selokan tapi mencangkul. Kalau nodol, mencangkulnya di atas bedengan. Tapi kalau sekarang ini dilakukan seperti ini, pecinta tani Nusantara. Jadi ada perbedaan beberapa tahapan yang tentunya ada beberapa langkah setiap petani bawang merah untuk menanam bawang merah yang akan ditanam. Dan sekarang ini adalah tanaman bawang merah yang akan ditanam di Kabupaten Brebes. Bisa dilihat pecinta tani Nusantara, untuk bedengan-bedengannya sudah remak, sudah halus, dan sudah rapi, karena bawang merah itu sendiri adalah tanaman yang perlu pengairan atau irigasi yang sangat baik. Jika dilakukan hanya dibiarkan saja tanpa dilakukan drainase yang baik, kemudian lahan juga dibiarkan begitu saja, maka akan memperburuk tanaman bawang merah. Oleh karena itu, bedengan perlu dirapikan seperti ini, tanahnya dihaluskan, diremuk, digemburkan, kemudian bedengannya juga dirapikan, selokannya juga dirapikan seperti ini. Ini kelihatan rapi. Kemudian ketika tanaman bawang merah ditanam, maka akan lebih baik, subur, dan tentunya akan menghasilkan panen yang melimpah. Pecinta tani Nusantara, bisa dilihat perbedaannya. Kalau ini adalah tanah yang sudah diremuk, digemburkan, atau tadi sudah dilakukan penyocrokan. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini belum. Bisa dilihat kepingan-kepingan tanahnya lebih besar, lebih gede, dan masih berantakan, karena sebelah kanan ini belum dilakukan penyocrokan. Dan sebelum dilakukan penyocrokan, lahan harus disiram terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyocrokan. Seperti ini harus disiram terlebih dahulu. Ada perbedaan, kalau yang sebelah kanan lahan belum dicocrok, kalau yang sebelah kiri lahan sudah dicocrok dan lebih rapi, lebih halus, dan sudah siap untuk dilakukan penanaman bawang merah.
pecinta tani Nusantara untuk melakukan pengolahan lahan yang disebut dengan nyeroksok. Ini dilakukan satu bedengan satu pasang. Seperti yang bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, berikut adalah satu bedengan satu pasang kanan dan kiri yang kerjanya berhadapan-hadapan ya, berhadap-hadapan maksudnya. Kerjanya berhadap-hadapan seperti ini, satu bedengan satu pasang, kemudian di sampingnya lagi satu bedengan satu pasang, satu bedengan satu pasang, dan ada 4 pasang, jadi ada 8 tenaga kerja. Ini khusus untuk melakukan nyocrok. Tapi sebelum dicocrok, maka lahannya agar mudah untuk dicangkul atau dicocrok, itu digoyor atau disiram. Dan untuk menggoyornya sendiri, untuk menyiramnya sendiri itu ada 2 tenaga kerja. Jadi ada 10 tenaga kerja untuk melakukan pengolahan lahan ini, di mana lahan ini ada luasnya setengah bau yang nantinya akan ditanami bawang merah. Pecinta tani Nusantara, setelah beberapa tahapan sudah dilalui, dan kali ini adalah tahapan penanaman bawang merah, di mana sudah melalui beberapa tahapan untuk pengolahan lahan dan pengolahan tanahnya, dan kali ini adalah proses penanaman bawang merah. Dan untuk menanam bawang merah memang ada beberapa tahapan yang harus dilaluinya. Seperti yang sedang dilakukan ini, yaitu sedang dilakukan proses penanaman bawang merah, tepatnya di Kabupaten Brebes, Desa Ciblem, Kecamatan Bulakamba. Untuk varietas benih untuk menanam bawang merah cukup banyak. Ada benih lokal, ada benih hibrida impor. Bentuk benihnya ada yang dari biji dan ada juga yang dari umbi. Namun kebanyakan budidaya bawang merah di sentra-sentra produksi seperti Kabupaten Brebes ini menggunakan umbi sebagai benihnya. Seperti yang sedang dilakukan ini, yaitu penanaman bawang merah dengan menggunakan umbi. Bisa dilihat ini adalah bibitnya, di mana penanamannya tidak menggunakan biji tapi menggunakan umbi. Untuk penanaman kali ini yang sedang dilakukan penanaman bawang merah di Kabupaten Brebes, tepatnya Desa Ciblem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Benih bawang merah yang baik berasal dari umbi yang dipanen lebih tua, yaitu kisaran 80 hari untuk dataran rendah dan 100 hari untuk dataran tinggi. Karena kali ini yang ditanam adalah Kabupaten Brebes yang merupakan dataran rendah, maka untuk bibit ditarang atau disimpan selama 80 hari. Kemudian baru ditanam seperti ini. Berbeda dengan penanaman bawang merah yang ada di dataran tinggi, kisaran 100 hari itu baru ditanam, atau bibit bawang merah bisa dijadikan bibit dan baru bisa ditanam. Benih bawang merah yang baik setidaknya telah disimpan 2-3 bulan. Untuk ukuran benih sekitar 1,5 sampai 2 cm dengan bentuk yang bagus, tidak cacat, berwarna merah tua mengkilap. Jadi alangkah baiknya untuk menanam bawang merah itu menggunakan bibit yang kawak atau bibit yang disimpan bisa mencapai 2-3 bulan. Itu ketika ditanam akan bagus. Namun jika sahabat pecinta tani Nusantara tidak memiliki bibit yang kawak atau harganya juga mahal, maka bisa menggunakan bibit minimal itu 80 hari baru bisa ditanam, sehingga nanti menghasilkan bawang merah yang baik atau
bawang merah yang bagus, subur, dan tentunya hasilnya nanti melimpah ketika panen. Kemudian sahabat pecinta tani Nusantara, kebutuhan benih untuk budidaya bawang merah tergantung dari varietasnya, ukuran benih, dan jarak tanam. Untuk jarak tanam pada musim kemarau berbeda dengan pada musim penghujan. Jadi perlu diketahui bahwa jarak tanam ketika ditanam pada musim kemarau dengan musim penghujan itu berbeda. Karena kali ini yang ditanam pada musim kemarau, maka jaraknya lebih kerap atau lebih rapat. Seperti yang dilihat ini, jaraknya sangat rapat untuk jarak menyampingnya yaitu 15 cm. Itu untuk musim kemarau. Namun untuk musim penghujan jarak tanamnya lebih longgar, karena kali ini ditanam pada musim kemarau, maka jarak tanamnya ini lebih rapat. Kemudian sahabat pecinta tani Nusantara, tanaman bawang merah memang sangat membutuhkan banyak air. Seperti dilihat untuk paritnya atau selokannya ini digenangi air, karena bawang merah itu membutuhkan banyak air untuk proses pertumbuhan, terutama saat pembentukan umbi. Namun tanah yang becek akan menyebabkan umbi menjadi busuk. Jadi tanaman bawang merah itu walaupun memerlukan banyak air, jangan sampai bedengannya itu banyak air atau bedengannya banjir. Yang banjir diharapkan itu hanya paritnya saja atau selokannya, jangan bedengannya ikut banjir atau ngejembong. Itu tidak bagus, sehingga nanti untuk bibit bawang merah bisa busuk. Oleh sebab itu, walaupun bawang merah membutuhkan banyak air, namun alangkah baiknya yang diberi air adalah di paritnya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyiram bawang merah. Oleh karena itu, sistem pengendalian air dengan pembuatan parit ini. Oleh karena itu, sistem pembuangan parit pada bedengan, masing-masing bedengan ini ada paritnya, sangat penting. Ini sangat penting sekali sahabat pecinta tani Nusantara, di mana parit ini atau solokan berfungsi untuk tempat pembuangan air, tempat menyimpan air, dan juga tempat untuk menyiram bawang merah. Jadi bawang merah itu nantinya setelah ditanam itu disiram, airnya diambil dari parit yang ada di samping bedengan. Bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, untuk paritnya ini banjir dan tidak sat atau tidak kering. Jadi memang untuk menanam tanaman bawang merah di setiap daerah, di setiap kabupaten, di setiap lokasi memang berbeda-beda. Jika ditanam di dataran tinggi dengan dataran rendah juga berbeda. Dan kali ini yaitu penanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian untuk parit juga ada perbedaan, di mana pada musim penghujan kedalaman parit berkisar 40 sampai 50 cm. Kemudian lebar parit yaitu kisaran 100 cm dengan lebar bedengan 160 sampai 190 cm. Pecinta tani Nusantara, jadi untuk menanam tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes Enang berbeda dengan penanaman bawang merah yang ada di daerah lain. Dan untuk menanam tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes ini ditanam di musim kemarau, kemudian untuk jarak tanamnya juga lebih rapat, berbeda dengan penanaman di musim penghujan. Kemudian untuk tenaga kerja itu sendiri, untuk tenaga kerja yang menanam tanaman bawang merah dimulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12 siang atau
gugur, nanti tenaga kerja pulang itu diberi upah sebesar Rp60.000. Demikian video kali ini, yaitu proses penanaman tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.